Zubairi dari SMA Al-Uswah Semarang. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai salah satu tugas dari uji kinerja guru dalam proses PPG dalam jabatan tahun 2022 dari UIN Wali Songo Semarang. Pada pembelajaran hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran yaitu pernikahan dalam Islam. Semoga sedikit ilmu yang saya berikan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari pembelajaran pada hari ini kita buka bersama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikoi mardatillah wa syafaati Rasulillah wa karamati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa li husuli maqasidina wa li husuli ma'mulina wa li jabati hajatina min hawaijid dini wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma sur 'aibal mu'allimi wa la tuhlik barakata ilmihi. Amin. Alhamdulillah. Gimana kabarnya pada hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya? Berangkat semua ini? Alhamdulillah masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah. Semua dapat hadir sehingga dapat melaksanakan pembelajaran materi pertama dalam tahun ajaran baru ini, tahun ajaran 2022-2023. Pada kesempatan pembelajaran yang pertama ini akan kita pelajari bersama-sama tentang bab nikah. Bab nikah. Ada yang tahu? Nikah itu apa, Mbak? Nikah itu apa? Nikah itu apa, Mas? Berkumpul. Ana sing jenenge kumpulan gitu. Apalagi, Mas? Apalagi? Pengesahan. Nanti ada nikah maknanya pengesahan. Apa, Mas Indro? Ngantenan gitu. Ngantenan apa mana ya, Mas? Akad. Nah, apa lagi? Apa, Mbak? Ada istilah nikahan, ada kumpulan, ada ngantenan, ada mana?
Ijab kabul. Apalagi Pak? Kawinan itu Pak. Kawinan, lakinan. Nah, jadi banyak istilah-istilah di kampung tempat kita masalah pernikahan. Tapi secara bahasa menurut agama Islam apa Mbak? Yang dimaksud pernikahan Mas Indra? Menurut bahasa Iya, berkumpul. Secara istilah nikah adalah perjanjian. secara istilah apa? Akad Akad apa? perjanjian. Akad perjanjian. Akad perjanjian apa? Nikah menurut bahasa artinya apa? Berkumpul. Menurut istilah apa? Akad. Akad apa? Akad nikah wah. Akad apa? Pernikahan adalah apa? Perjanjian yang mengandung perbolehkan hubungan kelamin. Dengan juga pelafat nikah atau tajwid. Nah, gitu yang saya maksud itu. Nikah menurut bahasa artinya berkumpul. Jadi kita ini kumpul-kumpul itu menurut bahasa sudah nikah. Dua orang yang berkumpul itu sudah namanya nikah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, nikah adalah akdun yatadammanu ibahatal wati bila fil inkahi wa tazwiji. Yaitu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan hubungan kelamin dengan sebab lafal nikah atau tazwij kawin. Jadi ikatan yang menjamin sah dan halalnya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan karena telah melewati dengan dinikahkan atau dikawinkan. Tuh. Nah, sekarang hukum melaksanakan pernikahan. Hukum melaksanakan pernikahan. Hukumnya apa, Mbak? Menikah. Hukumnya apa ya kamu tahu? Wajib. Nah, wajib. Apa lagi hukumnya? Ada yang mengatakan nikah itu sunnah. Apalagi Mas? Apa? Perbedaan pendapat. Ya perbedaan pendapat ya apa hukumnya? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Apalagi Mas? Ada yang haram, justru haram menikah. Apalagi? Berarti 5 ya. Berarti ini Pak. Ada yang menikah itu hukumnya wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Nah, nanti juga besok bisa menggambarkan diri saya sendiri. Saya ini akan melaksanakan nikah, itu hukumnya apa? Jadi tadi ada yang mengatakan nikah itu hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Nah ini kita perhatikan. Ada yang nikah hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh. Itu saya baca Mas Ure. Menikah, mau nikah juga boleh, mau tidak menikah juga boleh. Lalu ada yang tadi Mbak, siapa tadi? Mbak Habibah mengatakan ada yang wajib bagi siapa? Apabila seseorang sudah mampu atau membayar mahar dan memberi nafkah dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Nah, jadi kalau ada seorang pemuda sudah mampu membayar mahar yang akan diberikan pada calon istrinya,
sudah mampu memberikan mahar pada calon istrinya dan nantinya setelah menikah sudah mampu akan memberi nafkah keluarga sehari-hari. Ditambah lagi yang ketiga, apabila tidak menikah takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Aku nek orang nikah bahaya ya. Iso-iso anak tangga itu udah meteng kabeh. Nah itu bagi pemuda itu yang sudah kaya, mampu memberi mahar, mampu memberi nafkah dan takut pada zina, maka hukum menikah bagi anak itu hukumnya wajib. Lalu yang sunnah tadi, mas sunnah siapa tadi? Aku makruh. Nah, coba Mas Bun dibaca Mas. Coba. Nah, saya dibaca. Apabila seseorang telah mampu untuk memberi mahar dan ke depan pada jalan istri, akan tetapi mampu mengendalikan nantinya sehingga tetap terjerumus ke dalam fantasi. Nah, itu toh. Jadi ada yang nikah hukumnya sunnah bagi seorang pemuda gitu, yang sudah mampu memberikan mahar, sudah nantinya mampu memberikan nafkah kepada keluarganya, tapi dia kalau tidak nikah tidak khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Maka bagi dia hukumnya adalah sunnah. Tapi intinya yang wajib tadi takut terjerumus zina. Kalau yang sunnah tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan perzinahan. Ada yang makruh. Nah, coba Mas Idrus baca Mas. Apa makruh? Yaitu apabila seorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu mengendalikan diri dari terhadap nafsu seksual. Nah, jadi makruh apabila seorang belum mampu melakukan pernikahan, akan memberi mahar, biaya mahar, belum punya uangnya, juga masih nganggur, belum punya kerjaan tetap, sehingga dikhawatirkan nanti setelah menikah malah hidupnya kurang bahagia karena tidak bisa mampu mencukupi keluarganya. Lalu tapi dia mampu menahan dari hawa nafsu. Itu bagi orang itu adalah menikah, hukumnya makruh. Ada yang haram. Siapa tadi yang haram tadi? Nah, coba janji. Gimana? Haram apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seseorang. Apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seorang istri seperti belum mampu menikah dan memaksa diri untuk melakukan pernikahan. Nah, jadi ada yang nikah hukumnya haram. Tujuannya apa? Nikah ingin menyakiti istrinya. Dulu cinta saya ditolak, lamaran saya ditolak. Sekarang saya nikahi tujuannya untuk membalas dendam, menyakiti Mbak Habibah. Maka hukum pernikahannya Mas Gendra menikahi Mbak Habibah hukumnya adalah haram. Ya, tanya, bagus. Tanya. Pak, Gimana? apabila ada seseorang pemuda yang tidak mampu dalam
hal mencukupi seorang istri, tapi dia juga tidak mampu mengontrol apa Pak, nafsunya itu loh Pak, itu gimana? Nah, makanya ada pertanyaan bagus. Ya tadi pemudanya itu mampu tidak mampu beri nafkah, tapi juga tidak mampu mengendalikan nafsunya. Gimana Mas solusinya? Gimana solusinya? Enggak usah nikah. Menurut jenengan? Gimana? Nek menurut Mas Hendro, orang yang tidak diperkirakan tidak mampu memberi nafkah, tapi di sisi lain juga tidak mampu menahan hawa nafsunya. Menurut Mas Hendro, nggak usah nikah. Kalau nggak usah nikah, nanti resikonya akan terjatuh ke dalam perzinahan. Menurut Zidan gimana? Dikir memperbanyak dan sampai ada lagi mungkin solusi tidak mampu memberi nafkah, tapi juga tidak mampu mengontrol nafsunya. Menurut jenengan gimana Mas Koreng? Gimana Mbak? Nah itu ini seperti sabda Rasulullah SAW. Ya ayyuhas sabar, wahai para pemuda, manis tato amin kumul ba'at, kalau kalian semua sudah mampu memberi nafkah zahir maupun batin, falyatazawwaj, maka nikahlah atau kawinlah. Fa illam yastati fa alaikum bisyam. Kalau kalian semua tidak mampu untuk memberi mahar dan nafkah tadi, padahal dia tidak mampu mengontrol nafsunya, fa'alaikum bisyam, maka berpuasa. Karena fa'innahu lahu wijaun, karena puasa itu bisa sebagai obat. Contohnya mosok kalau puasa kan badan lemas, nafsu lemas, mau argil terus. Teman-teman, ayo, yo orang iso ini. Ada. Gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, ada bagus lagi. Jadi sami kalian arti nasi itu artinya meninggalkan mendapatkan susah juga tidak apa-apa, makruh ditinggalkan mendapat pada mendapat pada dari kegiatan. Ya seperti itu. Seperti itu Pak. Ya seperti itu. Kalau memang tidak mampu mengontrol nafsunya, karena dia khawatirkan akan menjadi zina. Loh, dengan beristri pas ketika hubungan badan, ganjarannya besar sekali. Ganjarannya besar sekali. Kok orang guyu. Tapi kan pada misalnya bilang tidak sunnah atau wajib tidak wajib. Ya kembali tergantung kondisinya, nggak ada yang. Masa itu tuh, Kanjeng Nabi pernah berkata dikatai oleh sahabat. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, masa Rasulullah ketika hubungan badan dengan istrinya kok pahalanya besar sekali? Masa ada pahalanya? Lah Rasulullah berkata, coba bayangkan, seandainya itunya diletakkan pada yang bukan istrinya, gimana hukumnya? Haram dosa. Maka kalau diletakkan pada istrinya berarti Nah, sekarang
Kita lanjutkan syarat apa? Pernikahan. Pernikahan. Nah itu hukum nikah ada 5. Lalu rukun nikah. Rukun nikah ada 5. 1. Ada calon suami. 2. Calon istri. Yang ketiga ada wali. Yang keempat 2 saksi yang adil. Lalu ada ijab qabul. Nah, calon suami harus ada. Kalau tidak, walaupun tidak bisa hadir pada waktu pernikahan, misalkan banyak kasus kita jumpai, misalkan yang laki-laki baru sakit di rumah sakit, atau calon suaminya ini, calon pengantin laki-laki di penjara misalkan, padahal di rumah sudah persiapan mantu mengadakan resepsi pernikahan, ternyata calon pengantin laki-laki tersandung kasus akhirnya di penjara. Gimana? Diwakilkan. Betul, boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan. Yang kedua, calon istri. Calon pengantin putri harus, kalau gadis tidak harus setuju. Yang tidak harus, seorang wali tidak wajib minta persetujuan mau atau enggak dari calon istri pengantin. Tapi yang lebih baik tentunya ya yang calon pengantin itu ya setuju. Dan tidak harus hadir pada saat pernikahan. Di majelis akad tidak harus hadir. Contohnya kemarin itu Mas Nur Rohim nikah di dalam masjid, tapi Mbak Riani berada di rumah. Apalagi hanya di rumah, walaupun yang istrinya di Jakarta, calon istrinya di Hong Kong atau di Amerika, boleh. Tidak harus hadir pada saat akad pernikahan. Lalu wali, jelas anak ayah kandung atau walinya. Sekarang apa itu? Saran dari kapal lebih rumit lagi. Kalaupun dimanapun ayahnya harus dicari. Kalau tidak bisa hadir menikahkan, harus ada surat kuasa keterangan tidak bisa hadir. Entah karena jauh, entah karena di sana ayahnya sakit tidak bisa hadir, harus ada surat kuasa. Lalu yang keempat, 2 saksi yang hadir. Lalu yang kelima ada sihot, ijab dan qabul. Siapa tadi, Mas? Mahendra bin Pursidi dengan Mbak Sylvia Munirah binti Rohman. Jadi ya akhinal karim Mahendra bin Pursidi angkat tuka wazabas tuka alama amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin ihsan. Ya akhinal karim Mahendra bin Pursidi angkat tuka wazabas tuka mahtubataka Sylvia Munirah binti Rohman bimahri adawati sholat halan. Lalu nanti Mas Hendra jawab.
Itu syarat-syarat rukun-rukun pernikahan. Nanti kita akan mempraktekkan. Sekarang kita akan saksikan dulu video, salah satu video pelaksanaan akad nikah. Yang perhatikan ya. Kita saksikan proses akad nikah. Kita saksikan sudah ada dua mempelai, yaitu mempelai laki-laki dan perempuan. Lalu sudah disaksikan oleh dua orang saksi, sudah ada wali dan ada petugas pencatat nikah. Sekarang kita saksikan sebelum akad nikah, petugas akad nikah sedang membacakan khutbah nikah. Ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya masyarakat syabab man istaqa'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' falayhi bisawm fa innahu lahu wijah. Wa hadza aktu mubarak maimun wa simana husuli kholiyakun fi aktu Kusno Hendro Prasetyo bin Suratno wala asfuriyah cinta samati insyaallah ladzi arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Aku lu boleh ada fastaghfirullahaladzim li walakum bali dikum bali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal hadirun fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Monggo sesarengan astaghfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dulu teman-teman Mas Satur Joko Ungkol kalian Mas Rahmat dulu dengan pilih saat mungkin miturutnya akad nikah Mas Kusno Hendro Prasetyo kalian Mbak Asforiah miturutnya dengan sama-sama dan sah dulu sanjang sah dan ya guys mantap kan mantap. Wis sarapan lu. Lu juga sarapan. Siap. Wis mampu deh. Ini tangan menggunakan barang masyarakat. Tapi tangan kedua tanggung jawab. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Ini Bapak. Budaya, ya, dua tahun. Apa ngapalnya apa? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya waladil mubarak Kusno Hendro Prasetyo bin Suratno. Fa'usi kapitawa fil khairana lakum tuflihun. Zawjuka wa ta'ala ma'amrullah ta'ala bihi imsyakin bil ma'ruf al tasrihin bi ihsan. Saudara Kusno Hendro Prasetyo bin Bapak Suratno, saya nikahkan dan saya kawinkan wanita tunanganmu, wanita pilihanmu, Asfuria, putri Bapak Samadi untukmu yang walinya telah mewakilkan pulangan kepada saya dengan mas kawin berupa uang 4 juta
Rp72.022 dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Asfuria binti Bapak Samadi untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pripun saksi? Mari bersama-sama saya akan mempraktekkan akad nikah saudara Mahendra dengan saudari Siti Amiro. Gimana, sudah siap Mas untuk menikah? Siap. Ikhlas Mbak dinikahi Mas Mahendra? Ikhlas, alhamdulillah. Mari bersama-sama kita ucapkan 3 kalimat syahadat, 3 kali istighfar. Nanti ketika Mas Mahendra saya beri kode gini, langsung jawab ya. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Ya akhinal karim Mahendra bin Pursidi, angkah tuka wa zawwastuka ala ma amarallahu bihi min imsaki bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya akhinal karim Mahendra bin Pursidi, angkah tuka wa zawwastuka mahtubataka Silvia Munirah binta Rahman bimahri adawatis sholati halan. Qabil tu nikah aha batas bijari nafsi bimahri adawatis sholati halan. Gimana saksi? Sekalian, sekarang kalian akan mempraktekkan pelaksanaan akad nikah. Setelah tadi saya memberikan contoh, coba sekalian dengan praktekkan. Itu ya. Mari silakan. Siap? Baiklah, bagian ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya akhi al-karim Idro bin Karsino, angkah tuka wa zawwajtuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya akhi al-karim Idro bin Karsino, angkah tuka wa zawwajtuka makhtubataka yan khairul nisa binta rahim bimahri adawatis sholati halan. Qabiltu nikahaha wa tazwija an-nafsi bi mahri adawatis sholati halan.
Allahumma sholli wa sallim ala Selamat Mas. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pelajaran hari ini tentang bab nikah telah kita laksanakan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga walaupun tidak seberapa, walaupun hanya sekilas, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari pembelajaran kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mari kita doa tutup dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr